Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan tentunya saya akan membahas juga untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini ya, beserta indeks dolar. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Check it out. Oke, untuk jadwal kalender ekonomi yang akan rilis malam hari ini tanggal 2 Desember pukul 22.00 ada data ISM Manufacturing PMI. Jadi kalau kita lihat dari angka previous to forecast-nya, di sini kan ada kenaikan ya. Dari previous-nya 46,5%, forecast-nya ada di angka 47,7%. Angka tersebut tentunya di bawah daripada 50% ya, indikator untuk ISM Manufacturing PMI. Artinya kalau angka tersebut masih di bawah 50%, di sini menunjukkan kontraksi sektor manufaktur. Artinya menunjukkan perbaikan kecil ya, tetapi level di bawah 50% itu tentunya tetap mengidentifikasikan pelemahan di sektor manufaktur. Dan seperti apa nanti dampaknya terhadap indeks dolar jika data ini sesuai atau di bawah ekspektasi ya, bahkan lebih rendah di bawah forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan karena menunjukkan ekonomi Amerika Serikat yang masih melambat. Tapi kalau angka tersebut menunjukkan di atas 50%, baru menunjukkan positif terhadap indeks dolar secara keseluruhan. Dan kalau nantinya sesuai dengan yang diperkirakan, saya rasa meskipun angkanya 47,7% dan di sini menunjukkan tekanan yang cukup besar juga ya, karena kondisi ekonomi Amerika yang kurang bagus di sektor manufaktur, dan dampaknya terhadap XAU/USD harusnya memiliki kecenderungan kenaikan sebagai aset safe haven seperti itu. Jadi tentunya nanti Anda akan lihat seberapa besar momentum buyers ataupun seller ketika memang kalau menurut saya, karena ISM Manufacturing PMI ini indikatornya dari 50%, selama angkanya tidak menunjukkan kenaikan di atas 50%, ya menurut saya posisinya masih melemah ya di sektor manufaktur. Oke, dan sekarang kita akan coba lihat secara teknikal untuk indeks dolar itu sendiri, apakah sesuai dengan data yang nanti akan rilis pergerakannya. Langsung aja kita bahas untuk market indeks dolar secara teknikal. Check it out. Oke, kalau Anda bisa lihat pergerakan indeks dolar khususnya di hari Senin ini ya, terjadi dorongan momentum bullish yang cukup signifikan dalam 1,5 hari perdagangan ini ya, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini. Dan kalau kita lihat secara teknikal apa yang saya sampaikan di weekly kemarin ya, saya memiliki batas breakout 4 jam. Perhatikan di sisi ini. Nah, ini adalah batas breakoutnya. Dan tentunya di sesi Asia tadi berhasil breakout, ada candle impulsif bullish, berhasil break daripada level 106 ya, 100 ya, kurang lebih di 106 105.95. Area tersebut berhasil di break ya, tentunya posisinya kembali lagi menguat menuju area resisten. Dan apakah hari ini akan menunjukkan breakout daripada area resisten? Kalau kita perhatikan dari pergerakan time frame daily di posisi sebelumnya ya, yang memang masih menunjukkan konsolidasi di range area support become resistant, dan saat ini akan menjadikan penentu ya, menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena indeks dolar ini secara keseluruhan memang memiliki potensi penurunan yang cukup signifikan sejauh ini. Maka dari saat ini area yang merupakan support become resistant ini menjadikan pemantauan selanjutnya. Jadi memungkinkan menurut saya
potensi untuk indeks dolar bisa dikatakan di area ini ya bisa menunjukkan potensi penurunan kembali, karena kalau kita perhatikan dari low terakhir di sisi ini ya, ini kan berhasil di breakout oleh candle ini, dan ini seperti membentuk pergerakan di mana ada pola head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, dan dia mencari posisi lower high untuk mencari shoulder kanan dan melanjutkan penurunannya. Cuman ya kita harus memantau dari sisi pergerakan area saat ini yang merupakan wilayah yang dimana sebelumnya terjadi breakout, kemudian ada rejection, di sini ada breakout, reject, dan sampai akhirnya di sisi minggu kemarin berhasil di breakout. Dan apakah hari ini akan terjadi breakout atau rejection? Nah, disitulah wilayah yang perlu kita pantau ketika nantinya ada pembentukan baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan pada indeks dolar. Jadi kalau kita hubungkan terhadap data ISM Manufacturing PMI, saya rasa ada potensi melemah pada indeks dolar secara keseluruhan di posisi data itu ketika rilis jam 22.00. Oke. Jadi seperti ini ya untuk indeks dolar. Sekarang kita akan melihat untuk market XAU USD. Oke, kalau saya perhatikan untuk market XAU USD di time frame 4 jam, sejauh ini ada potensi market masih berada dalam wilayah konsolidasi ya. Meskipun dampak terhadap indeks dolar yang memiliki kecenderungan bullish di sesi Asia tadi dan menjadikan tekanan yang cukup signifikan pada market XAU USD menunjukkan penurunan dan berhasil breakout daripada wilayah 2644.94 yang merupakan batas breakout di time frame 4 jam. Jadi kalau kita mengikuti daripada area saat ini, karena candle terakhir berhasil breakout ya di bawah 2644.94 di sisi ini, jadi masih memungkinkan untuk market bergerak bearish, apalagi berhasil breakout daripada previous daily low di 2634.54. Jadi saya akan melihat kecenderungan daripada pergerakan XAU USD yang sampai dengan saat ini ya dalam posisi tekanan seller, karena pada dasarnya juga trendline yang kita lihat dari sisi bawah ini kan udah di break, dan potensinya sangat kuat untuk menunjukkan pergerakan itu kembali lagi melemah. Di sisi lain, area 50% sebelumnya di sisi ini ya, ini kan sempat terjadi penolakan beberapa buyers ya, tapi sampai dengan tadi pagi di sesi Asia berhasil di breakout, dan saya melihat ada dukungan di posisi area penurunan terakhir. Di sini juga ada pembentukan fair value gap. Saya akan mencoba melihat ya nantinya di sisi area 50% kembali di sisi ini. Yaitu 2643.37 yang range-nya yaitu berkisaran dari 2637.96 sampai dengan 2648.79. Kalau area tersebut berhasil membentuk sebuah pola, baik itu single pattern, double pattern, ataupun triple pattern di sisi fair value gap, saya rasa potensinya dia akan melanjutkan penurunan dan menuju area liquidity di posisi 2606.09. Karena target kita terdekatnya ya, yang saya sampaikan di weekly ketika berhasil breakout daripada 2644.94 ya, seperti ini. Target saya hanya sebatas batas wilayah, batas breakout yang ada di time frame daily, yaitu 2625.59, dan hal tersebut terjadi ya di sisi ini, dan tentunya saat ini sedang terjadi retest ya, seharusnya sih memang melanjutkan penurunannya kalau kita lihat dari struktur yang memiliki kecenderungan konsolidasi seperti ini ya. Dia breakout dari sisi low posisi ini ya. Nah, seperti ini,
retest memungkinkan harusnya seperti ini dan melanjutkan penurunan sampai kita akan melihat level 2606.09. Tapi kalau secara range pergerakannya, kalau kita lihat secara target untuk daily ya, untuk daily saya rasa saat ini sudah cukup signifikan ya. Anda bisa lihat yaitu 2627.63 itu target terdekatnya, dan 2620.85 itu adalah target daily 1 yang paling bawah. Jadi tapi di sini kan terlihat tipis ya liquidity di area low terakhir. Jadi menurut saya ada potensi penurunan tapi akan bertahan di wilayah area ini. Jadi kalau kita gambarkan range pergerakannya ya kurang lebih ketika di sini terkonfirmasi dia akan bertahan di sisi ini. Akan bergerak di wilayah antara 2650 sampai dengan 2620 dolar per troy ounce. Jadi harga akan bergerak di pola area range tersebut. Nah, disitulah teman-teman tinggal memantau ya, atau melihat dari sisi tekanan seller. Kalau memang pergerakannya masih konsolidasi sih saran saya trading by intraday atau scalping cukup bagus untuk jadikan acuan seperti ini. Jadi targetnya ya kalau kita mengharapkan jauh di bawah 2606, kalau kita melihat normal pergerakan harian XAUUSD, saya rasa pilihan target terdekatnya ya kembali lagi di 2627.63 sampai dengan 2620.85. Itulah target terdekat yang realistis ya menurut saya untuk saat ini. Apakah akan ada potensi mendekati wilayah yang lebih tinggi? Ya menurut saya kalau kita melihat tekanan seller yang cukup signifikan, bahkan breakout dari sisi low sebelumnya, potensinya kuat untuk bergerak bearish. Dan coba kita lihat di time frame 1 jam. Kita lihat dulu. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ya, kacamata 1 jam di sini, pasca terjadinya build up atau area konsolidasi ya di sisi resisten, ini kan berhasil di breakout swing low terakhir ya di sisi ini, dan dia bergerak bearish sampai dengan saat ini, dan sempat tadi di sesi Eropa sempat konsolidasi, ini baru saja dia breakout juga. Maka hal yang paling utama menurut saya make sense kalau di wilayah 2643 ya, poin sekian ini bisa menjadikan acuan pemantauan selanjutnya. Jadi secara keseluruhan saya melihat pergerakan XAUUSD untuk hari ini ya di sesi Amerika memiliki potensi melemah pasca terjadinya retest ya. Untuk saat ini bergerak mencoba menguji level fair value gap yang tentunya hal tersebut bisa dijadikan zona pantau untuk hari ini. Jadi Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.